Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Komaru Isya Salsabila, biasa dipanggil Nurinda, NIM H72218026. Saya dari Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas pada Proses Produksi Kertas Koran dengan menggunakan Peta Kendali Moving Range atau MR dengan studi kasus PT Adi Prima Suraprintah. Dalam dunia perindustrian, kualitas atau mutu merupakan suatu kunci keberhasilan dalam setiap sistem produksi. Karena kualitas memanglah salah satu unsur mutlak yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Salah satu perusahaan dari Jawa Pos yang bergerak di bidang produksi kertas adalah PT Adi Prima Suraprintah. Perusahaan ini memproduksi berbahan baku kertas atau koran bekas. Untuk menjaga kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, perusahaan ini akan sangat membutuhkan suatu pengendalian kualitas agar dapat meminimalisir kerusakan yang ada. Salah satu peta kendali yang telah banyak digunakan untuk pengendalian kualitas atau pengendalian proses adalah Peta Kendali Moving Range atau MR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian kualitas terhadap proses produksi kertas koran dengan menggunakan Peta Kendali Moving Range. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dengan studi kasus PT Adi Prima Suraprintah. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji keacakan data, yang kedua, uji distribusi normal, yang ketiga, peta kendali moving range, yang keempat, diagram Ishikawa, dan yang kelima, analisis kapabilitas proses. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data produksi kertas koran dengan 3 variabel yang berkaitan, yaitu variabel basis weight, variabel thickness, dan variabel moisture. Kemudian langkah yang pertama yaitu uji keacakan data. Dalam penelitian ini dilakukan uji keacakan data untuk mengetahui data yang digunakan termasuk data acak atau data tidak acak dengan melihat hasil nilai p-value-nya. Dari proses uji keacakan data ini diperoleh 4 nilai p-value, di mana keempat nilai p-value ini semuanya lebih dari nilai alfa atau 0,05. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 data acak dan H1 data tidak acak, di mana jika nilai p-value lebih dari alfa atau 0,05%, maka H0 diterima. Artinya data terambil secara acak. Dan pada penelitian ini diperoleh semua nilai p-value dari grafik yang ada di samping ini. P-value-nya itu lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Data yang digunakan termasuk data acak sehingga data dapat digunakan untuk tahap yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya yaitu uji distribusi normal, di mana uji distribusi normal ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan jika nilai p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Setelah dilakukan uji distribusi normal, diperoleh nilai p-value sebesar 0,150, di mana nilai p-value ini lebih besar dari alfa, sehingga H0 diterima, dan data telah berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu peta kendali moving range. Di peta kendali moving range ini dilakukan perhitungan untuk peta kendali MR dan peta kendali individual X-bar. Untuk peta kendali MR, kita menentukan nilai sebaran MR. Sigma dari MR diperoleh nilai 9,318. Kemudian menentukan nilai rata-rata sebaran, nilai rata-rata dari MR.
yaitu sigma MR dibagi dengan data keseluruhan dikurangi 1, diperoleh 0,388. Kemudian menentukan batas kendali atas atau UCL. UCL itu dari D4 dikali dengan rata-rata MR. Nilai D4 ini diperoleh dari tabel appendix 9. Dikalikan dengan rata-rata MR, diperoleh hasil 1,268. Kemudian menentukan batas kendali bawah, LCL, diperoleh hasil 0. Kemudian untuk peta kendali individual X bar, kita tentukan dulu nilai rata-rata untuk subgrupnya. Diperoleh nilai sekian, kemudian menentukan nilai rata-rata dari rata-rata subgrup. Jadi dari nilai rata-rata subgrup ini di rata-rata kembali, diperoleh nilai rata-ratanya 39,128. Setelah itu, menentukan batas kendali atas UCL dan menentukan batas kendali bawah LCL, di mana batas kendali atas UCL-nya 40,160 dan batas kendali bawah LCL-nya 38,095. Setelah dilakukan perhitungan untuk menentukan batas-batas kendali atas maupun batas kendali bawah, kemudian direpresentasikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah kita mengetahui apakah data yang kita gunakan itu telah terkendali atau tidak. Dan dari hasil grafik ini kita ketahui bahwa tidak ada data yang melebihi batas kendali, sehingga data pada penelitian ini telah terkendali dan tidak perlu dilakukan perbaikan dengan menghilangkan data. Yang selanjutnya yaitu diagram Ishikawa, di mana diagram Ishikawa ini dilakukan analisis untuk mencari sebab dan akibat dari kerusakan pada proses produksi. Dan dalam penelitian ini terdapat 4 faktor yang menyebabkan kerusakan atau kecacatan pada proses produksi, di mana dari faktor manusia, faktor mesin, faktor material, faktor metode, dan faktor environment. Kelima faktor ini yang dapat menyebabkan kerusakan atau kecacatan pada proses produksi sehingga proses produksi kurang lancar. Dan dari sebab akibat ini dapat kita perbaiki untuk proses produksi yang selanjutnya agar bisa menghasilkan produk dengan kualitas. Kemudian langkah yang terakhir yaitu analisis kapabilitas proses, di mana pada proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses pada penelitian ini telah kapabel atau tidak, dengan melakukan perhitungan mencari nilai CP atau mencari nilai presisinya. BSA dan BSB ini adalah nilai batas atas dan batas akhir yang telah ditentukan oleh perusahaan, di mana batas atasnya itu 66,8 dan batas bawahnya itu 6,505. Kemudian mencari nilai CP diperoleh hasil 29,215. Diperoleh nilai presisi sebesar 29,215 yang lebih besar dari 1,33. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai CP itu lebih besar dari 1,33, telah memenuhi syarat proses kapabel, sehingga dapat dikatakan bahwa proses telah kapabel sangat baik, atau proses pada penelitian ini berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan pada penelitian ini adalah telah dilakukan analisis terhadap proses produksi kertas koran di PT Adiprima Suraprintah dengan menggunakan peta kendali moving range. Diperoleh hasil data telah terambil secara acak dan berdistribusi normal. Setelah dilakukan perhitungan untuk peta kendali moving range, diperoleh hasil data telah terkendali dan tidak dilakukan perbaikan, yang artinya sudah tidak ada lagi data yang melebihi batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Diperoleh juga nilai CP sebesar 29,215 yang mana itu lebih besar dari 1, sehingga memenuhi syarat untuk proses kapabel, dan dapat dikatakan bahwa proses kapabel sangat baik atau proses pada penelitian ini berjalan dengan sangat baik. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.